Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Kerosek mula tumbuh, tanah mula menjadi, hidup di adat tinjak di jalan. Kembali lagi di channel Temonggong Bontor. Kali ini Temonggong Bontor ingin mengenalkan Bukung Dayak Pesaguan. Apa itu Bukung dan seperti apa Bukung ini? Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan klik subscribe, like dan komen serta bagikan, supaya kami tetap semangat membuat konten seperti ini. Bukung tidak bisa hilang dari adat kematian suku Dayak Pesaguan. Bukung hanya bisa dihadirkan pada saat adat kematian yang dilengkapi dengan tipak dumba. Tipak dumba adalah gamelan yang dikhususkan untuk adat kematian dan dalam tipak dumba ini, belum lengkap kalau belum ada bukung. Sepintas melihat bukung bisa dikatakan seorang yang di make up menggunakan kapur sirih dan arang pada wajah, lengan dan bagian atas badan seperti dada. Rangkaian make up ini disebut bepatar. Selain bepatar, bukung menghiasi diri mereka dengan tumbuhan merambat yang biasa disebut warga tanaman jenjamuk. Bukung yang dipatar atau di make up ini disebut bukung tembalui, yang terdiri paling minimal 2 orang dan jumlah bukung ini harus genap, harus 2 atau 4 atau 6 dan 8 orang. Dalam suku Dayak Pesaguan yang bisa menjadi bukung hanya yang berjenis kelamin laki-laki. Bukung memiliki banyak tugasnya dalam peristiwa kematian dalam suku Dayak Pesaguan, seperti mencari kayu bakar, dan memenuhi bahan adat lain yang diperlukan. Ada beberapa jenis bukung yaitu bukung raja yang biasanya terdiri dari sepasang, dan diikuti bukung rusa dan bukung kulang kulit, yang juga harus sepasang. Bukung raja ini biasanya dihadirkan ketika malam terakhir sebelum menguburkan jenazah yang disebut malam pating piadu. Asal-usul bukung pada suku Dayak Pesaguan, menurut kisah para orang tua adat Dayak Pesaguan berawal dari kisah legenda yang terjadi pada masa lampau ketika seorang pemuda dan pemudi yang menikah. Namun karena ada sesuatu yang dilanggar oleh pasangan muda ini di kampungnya, mereka tersebut diusir dari kampung dan menetap di tengah rimba yang tidak pernah dijangkau oleh orang-orang dari kampung manapun. Dikisahkan mereka hidup di tengah rimba, dan kebutuhan mereka pun dapat terpenuhi. Kegiatan mereka berladang, seperti kebiasaan masyarakat pada masanya. Beberapa bulan kemudian sang istri hamil, dan melahirkan seorang anak, namun tidak diketahui pasti jenis kelamin anak tersebut. Akhirnya mereka hidup bertiga yang diperkirakan setahun, hingga sang suami jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sang istri sangat sedih dan kebingungan karena kematian sang suami dan anaknya yang juga masih kecil. Istri hanya bisa menangis sambil menatapi mayat sang suami. Setelah beberapa jam datanglah 8 orang-orang yang aneh bagi sang istri. Orang-orang tersebut berpenampilan tidak seperti manusia kebanyakan serta tutur kata berbicara juga lain namun bisa dimengerti. Sang istri semakin takut, hingga salah satu dari orang yang aneh ini berbicara kepada sang istri. "Jangan takut, kami ini bukung utusan Raja Sebayan. Kami mendengar kabar suamimu meninggal namun tak kunjung datang ke Sebayan, makanya kami datang." Setelah menyampaikan maksud tujuannya, bukung tersebut mulai merawat jenazah tersebut, hingga pada malam ketiga datanglah bukung raja yang juga diutus Raja Sebayan karena arwah sang suami tidak kunjung datang ke Sebayan. Rombongan bukung raja meminta supaya jenazah harus cepat dikuburkan supaya arwahnya bisa cepat berangkat ke Sebayan, dan disepakati esoknya jenazah sang suami dikuburkan, dan prosesi penguburan yang dilaksanakan para bukung berjalan dengan lancar. Setelah selesai menguburkan jenazah, bukung berpamitan dengan sang istri dan meninggalkan pesan untuk mereka supaya kembali ke kampung dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang di kampung. Setelah berbicara demikian, 8 bukung ini pergi meninggalkan sang istri dengan anaknya, dan sang istri pun berangkat ke kampung di mana mereka pernah tinggal sebelum diusir ke rimba. Sesampai di kampung dia menceritakan kejadian yang menimpa dirinya, namun kebanyakan warga tidak percaya dengan kisahnya dan kepala adat memutuskan untuk melihat buktinya esok harinya. Ketika hari yang ditentukan, mereka berangkat dan digiring oleh sang istri sampai ke rumahnya di tengah rimba dan hingga ke kuburan sang suaminya.
Setelah mereka semua menyaksikan apa yang sudah mereka lihat, akhirnya mereka pun percaya, karena tidak mungkin seorang perempuan sedang mengasuh anak yang masih kecil melakukan hal sebesar itu sendirian. Akhirnya ia diterima kembali di kampung dan menetap di sana serta semenjak saat itu setiap ada orang meninggal selalu ada bukung hingga sekarang sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa yang sudah membantu manusia kala itu melalui bukung. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.